tidak bisa join lewat Zoom. Oke. Ya, baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual. Biasanya kita dalam kelas di jam-jam begini, tapi ini kita laksanakan secara virtual karena ya kita tahu bersama ada ya sesuatu dan lain hal yang memang kita belum diizinkan untuk bertatap muka, belajar dengan tatap muka. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Walaupun tidak kembali normal seperti biasa, kalau saya melihatnya ya tidak normal seperti biasa ya. Ya, mudah-mudahan ini segera berakhir supaya kita bisa kembali belajar bisa seperti sebelum-sebelumnya. Baik saudara sekalian, ini pertemuan perdana kita, pertemuan awal. Seperti biasa kalau saya pertemuan awal, pertama saya sampaikan gambaran umum tentang materi ini seperti biasa ya. Kemudian terkait dengan komposisi penilaian. Yang pertama, mata kuliah ini diasuh oleh saya sendiri. Jadi tidak ada partner saya mengajar, hanya saya sendiri. Saya berharap Anda tidak bosan selama satu semester ketemu dengan saya, karena memang Anda tidak punya pilihan lain ya, karena dosennya cuma satu ya. Yang dijadwalkan itu hanya saya sendiri. Memang setelah beberapa semester sebelumnya mata kuliah ini hanya diasuh oleh saya sendiri, sehingga persis memang tidak ada ya, partner yang sampai sekarang ya bisa bersama-sama untuk membantu mengajar mata kuliah ini. Berharap ke depan ya siapa tahu ada dosen-dosen lain yang bisa secara bersama-sama ya saling sharing di sini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penilaian. Nah, saya kira seperti biasa ya. Tidak ada yang berubah dalam penilaian seperti biasa. Saya akan menilai dari sisi absensi, kehadirannya baik di Zoom atau via YouTube ya, sehingga nanti saya punya dasar penilaian untuk setelah ujian semester ini. Nanti akan saya record, akan saya absen berdasarkan kehadiran baik di Zoom maupun di YouTube. Di YouTube, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, saya hanya bisa mengetahui kalau mahasiswa memberikan komentar di dalam setelah di bawah video tersebut, sehingga saya bisa tahu bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti. Namun bagaimana saya bisa tahu bahwa dia bisa mengikuti sampai selesai? Di YouTube itu kalau adminnya, misalnya saya punya YouTube, saya bisa tahu itu dinonton dari awal sampai selesai. Itu ada catatan kegiatan nonton di situ bisa dilihat. Hanya biasanya identitas nama yang kadang tidak kita ketahui, kecuali ada komen di dalam YouTube itu baru kita tahu oh yang nonton ini. Makanya saya bilang kalau mau lewat YouTube ya harus memberikan komentar terhadap materi yang sudah disampaikan supaya saya bisa tahu oh dia hadir ya. Oh berarti dia yang nonton, sehingga saya bisa absen. Karena yang kemarin-kemarin setelah saya evaluasi ya, setelah materi saya bagikan, ada yang nonton, ada yang tidak. Saya tidak tahu yang nonton siapa, yang tidak nonton siapa. Saya sebenarnya berharap semuanya nonton waktu kemarin. Karena kasihannya selama satu semester Anda tidak dapat materinya. Kalau saya tidak mengapa ya, saya tidak rugi ya, tapi mahasiswa rugi ketika dia tidak dapatkan pembelajarannya. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin agar supaya dengan berbagai metode yang bisa saya berikan supaya mahasiswa bisa mendapatkan materinya. Ada biasa menggunakan Classroom, boleh ya. Tapi Classroom sama WA sama saja. Yang intinya adalah materi tersampaikan baik melalui YouTube atau melalui Zoom. Kalau hanya WA bisa sesekali misalnya saya kirimkan 1-2 tulisan misalnya, tapi saya tidak tahu apakah semua membaca dan menyimak secara lebih jelas. Nah, saya berharap di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kalau ini normal ya berjalan normal, tidak ada gangguan jaringan ya.
karena semua tergantung jaringan. Mudah-mudahan kita bisa belajar secara baik melalui secara virtual seperti ini. Baik, saya akan share screen materinya, materi kita. Ini jam-jam begini jam-jam kritis ya. Silahkan kalau mau yang mau dulu, yang mau kopi, minum teh juga silahkan ya, tidak mengapa. Kenapa tiba-tiba tidak dapat di share screen? Itu kenapa tidak muncul ya? Bentar ya. Tiba-tiba materinya tidak mau muncul. Apa ya? Oke. Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Suharti, bisa kelihatan PowerPoint-nya? Bisa? Oke, baik. Bisa? Nadia, bisa kelihatan PowerPoint-nya? Bisa ya? Bisa ya? Sebentar nanti akan saya share juga PPT-nya di grup WA. Yang mau sambil minum-minum teh silahkan ya, karena kita tidak dalam ruangan kelas sehingga kadang kita harus pintar-pintar menyesuaikan dan menentukan situasi yang tepat supaya kita bisa belajar dan tidak boring ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya di extension itu 1 hari itu dari pagi sampai sore, dan ini kadang menguras tenaga dan waktu dan luar biasa ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya sudah sampaikan, sudah tampilkan. Ini tatap muka kita. Pertemuan kita pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar administrasi pembangunan. Referensi yang Anda bisa dapatkan itu banyak sekarang ini kalau ke perpustakaan. Kalau normal ya, kalau normal mungkin kita ke kampus dan Anda ke kampus juga. Anda bisa menemukan buku-buku administrasi pembangunan di perpustakaan fakultas sama Pak Yoel. Itu ada judulnya Administrasi Pembangunan, karangannya Sondang Siagian. Nah, kalau yang lain banyak sebetulnya, hanya lebih mudah kalau dalam situasi seperti sekarang ini Anda tidak bisa datang ke kampus. Anda bisa juga dengan mendownload ya, referensi-referensi administrasi pembangunan di internet. Itu saat ini sudah sangat banyak, pilihan-pilihan materinya sudah sangat banyak, sebagai bentuk memperkaya khasanah pengetahuan Anda tentang administrasi pembangunan. Jadi walaupun situasinya tidak normal, kita belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Belajar itu tidak harus kita masuk dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Semua tergantung niat ya.
dari dalam diri kita yang tadi sempat saya putarkan tadi ya, bagaimana motivasi intrinsik itu berangkat dari dorongan dari dalam jiwa kita. Kalau kita punya semangat untuk belajar, dimanapun kita bisa belajar dengan kondisi apapun. Apalagi sekarang kita semua serba dimudahkan dengan adanya gadget, dengan adanya internet, ya, semua ada. Tinggal dari kita mau apa tidak untuk mendalami, untuk mempelajarinya. Pertemuan kali ini ada 6 hal penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah apa itu administrasi, kemudian pembangunan itu yang seperti apa, lalu apa sih itu administrasi pembangunan. Kalau pembangunan kita sudah ketahui administrasi pembangunan, lalu apa sih yang menjadi tolok ukur indikator dari pembangunan itu sendiri, lalu seperti apa ruang lingkup administrasi pembangunan yang menjadi kajian administrasi pembangunan, dan terakhir ya, ciri-ciri administrasi pembangunan. Ada ciri umum dan ada ciri khususnya administrasi pembangunan. Insya Allah waktu kita kalau cukup, kita tuntaskan materi untuk pertama ini. Maka supaya nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada materi-materi yang lain yang lebih spesifik. Baik, pertama tentang apa itu administrasi. Kalau kita bicara tentang pengertian administrasi pembangunan, sebagaimana yang saya kemukakan di awal tadi, maka kita harus ketahui dulu secara letterlet apa itu administrasi dan apa itu pembangunan. Lalu kemudian kita bisa memberikan atau kita bisa mengetahui seperti apa administrasi pembangunan itu sendiri. Nah, yang pertama administrasi. Ada yang masih ingat apa itu administrasi? Silahkan memberikan tanggapannya. Apa itu administrasi? Kita sudah semester 5 ya, ini kelasnya semester 5 ya. Tidak lama lagi ini sudah mulai menurun ini. Tidak lama 6, 7 sudah tinggal satu mata kuliah, proposal, KKN. Jadi ini sudah turunan ini ya. Kalau 4 puncak ya 5 sudah mulai menurun, mendekati finish. Silahkan, apa itu administrasi? Saya Pak, Ya, silahkan. administrasi adalah kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, bagus sekali ya. Ya, terima kasih Aini. Aini dibalut sekarang? Iya Pak. Oke. Penting jaringan bagus ya, dibalut. Oke, ya. Ada yang lain yang punya pandangan tentang apa itu administrasi selain dari Aini? Silahkan. Ada? Suharti ada pandangannya? Silahkan. Dinyalakan dulu mikrofonnya Suharti. Di mute dulu. Oke, silakan. Menurut saya, administrasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan sesuatu kegiatan. Oke, baik. Untuk mencapai tujuan tertentu. Baik. Ya. Terima kasih ya, Suharti. Ada yang Pak. ya, ada yang lain? Yang lain ada? Tidak ada? Baik. Ya, administrasi sebagaimana yang telah dikemukakan tadi ya. Secara umum administrasi itu selalu dikenal ada dua ya, dalam konteks yang sempitnya maupun dalam konteks yang luasnya. Nah, di sini administrasi pembangunan juga membahas kedua-duanya tentang hal-hal yang sifatnya sempit maupun hal yang luas. Kalau bicara tentang hal administrasi dalam konteks yang luas, tentu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, itu bicara tentang bagaimana proses kerjasama yang itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya atau telah ditetapkan sebelumnya. Baik kegiatan-kegiatan apa saja, apakah itu pelayanan publik
atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itulah administrasi. Kalau melihat pendapat ahli sangat banyak, tapi secara umum itulah definisi administrasi dalam arti yang luas. Ya, ketika nanti Anda ditanya administrasi itu apa, kita review kembali materi-materi kita sebelumnya, bahwa administrasi itu adalah dua. Ada yang dalam arti yang sempit, dikatakan juga sebagai tata kelola administrasi dalam arti yang sempit seperti tata usaha, manajemen perkantoran, itu merupakan administrasi dalam arti yang sempit. Tata laksana kantor juga sama. Tapi tidak hanya itu, tapi juga berbicara tentang administrasi dalam hal-hal yang luas, seperti bagaimana memanage suatu organisasi, bagaimana peningkatan pelayanan publik, dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian dalam konteks administrasi, sehingga menjadi lokus dan fokus kajian administrasi. Orientasinya hanya manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik sangat banyak, bicara tentang keuangan, bicara tentang organisasi, dan lain sebagainya. Baik, itu administrasi. Kalau pembangunan, ada yang sudah punya gambaran? Pembangunan itu apa? Kita sering ungkapkan ya sebenarnya. Oh, pembangunan yang belum merata ini. Oh, pembangunan di kabupaten saya belum maksimal. Oh, pembangunan di desa saya masih begini, seterusnya. Itu saya kira sering kita ungkapkan, sering kita ucapkan, bahkan ya sering juga kita dengar. Bahkan ini di musim-musim pilkada sering sekali kita dengar ini. Bagaimana para calon-calon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten itu selalu bicara tentang konteks pembangunan. Oh, kalau kami terpilih kami akan bangun ini, bangun itu, dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian adalah pembangunan itu apa sebenarnya? Ada yang punya pandangan? Tidak ada? Kita lihat definisinya ya. Definisi tentang pembangunan. Nah, dikatakan di sini ya tentang pembangunan bahwa pembangunan itu didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas, dalam rangka pembinaan suatu bangsa. Itu dikatakan di sini sebagai administrasi pembangunan. Dikatakan sebagai administrasi pembangunan. Nah, pembangunan saya jelaskan di sini dikatakan sebagai suatu usaha. Berarti tadi itu ya satu perusahaan, satu keinginan, usaha. Ada suatu usaha, satu keinginan ya. Satu ikhtiar. Orang melakukan usaha supaya sukses, berusaha supaya bagaimana seterusnya ya. Itu adalah bagian dari ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi pembangunan itu didefinisikan sebagai suatu ikhtiar kita atau rangkaian ikhtiar usaha-usaha untuk apa? Untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dan perubahan ke arah yang terencana. Jadi tidak secara tidak terencana, tapi harus secara terencana. Dan itu harus dilakukan secara sadar oleh bangsa dan negara, dan kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai apa? Untuk menuju apa? Untuk menuju modernitas. Modernitas ini diartikan sebagai era modern, era perubahan ya. Era modern ya, era perkembangan. Untuk menuju era modernitas. Untuk menuju perkembangan, untuk menuju perubahan, era modern yang lebih baik ya. Dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building atau pembangunan nasional. Itulah pembangunan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kita harus melakukan pembangunan. Pembangunan itu definisinya seperti ini. Kalau kita bicara jenis-jenis pembangunan itu banyak.
Ada pembangunan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, dan seterusnya. Ada pembangunan di bidang infrastruktur, fisik yang bisa kita lihat. Itu juga bagian dari pembangunan. Jadi pembangunan sekali lagi adalah suatu usaha atau suatu ikhtiar yang dilakukan secara sadar untuk apa? Untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Yang itu dilakukan oleh siapa? Oleh suatu bangsa. Kalau kita bicara bangsa, berarti mulai kita yang hari ini sementara duduk begini belajar, itu adalah merupakan bagian dari bangsa dan negara. Dan kemudian itu juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja suatu pembangunan, tapi kita juga harus melakukan pembangunan. Mulai dari apa? Pendidikan itu bagian dari pembangunan. Anda mau meningkatkan kualitas pendidikan Anda untuk mengukur rata-rata lama sekolah misalnya, atau mengukur tingkat pendidikan seseorang, itu juga adalah bagian dari pembangunan. Karena pembangunan yang akan berhasil itu diukur bukan hanya dalam satu sektor saja, tapi semua sektor, termasuk pendidikan. Yang hari ini Anda duduk di sini itu menyumbang pembangunan sebetulnya. Itu memberikan sumbangan pembangunan. Jadi nanti dihitung, oh tingkat rata-rata lama sekolah Kabupaten Banggai itu seperti apa? Oh meningkat. IPM-nya, indeks pembangunan manusianya, diukur dari pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah tingkat pendidikannya. Jadi kita juga bagian yang melakukan perbaikan secara bagian juga dari pelaksana pembangunan, bagian juga yang telah ikut dalam pelaku pembangunan. Kenapa? Karena dalam konteks pembangunan ini tidak hanya dilakukan secara sadar oleh pemerintah, tapi juga bangsa dan negara. Bicara bangsa dan negara, kita juga adalah merupakan bagian dari itu. Kalau ada pengusaha, orang-orang yang punya modal, itu juga bagian dari itu. Pelaku-pelaku usaha, pelaku ekonomi yang dimaksud tadi ya, itu juga bagian dari itu. Itu yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian ya, di dalam bukunya tentang administrasi pembangunan. Kemudian nah, dari definisi pembangunan tadi itu yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, kita kemudian bisa menemukan inti pokok atau ide pokok tentang apa sebetulnya itu pembangunan. Di definisi tadi kita bisa melihat ada beberapa ide pokok, kurang lebih 5 ide pokok dari pengertian apa itu pembangunan. Yang pertama, pembangunan merupakan suatu proses. Apa itu proses? Kalau kita bicara proses, maka kegiatan yang terus-menerus. Itulah proses, terus-menerus, tidak pernah selesai. Itulah pembangunan. Pembangunan tidak pernah berhenti-berhenti. Tidak pernah habis-habisnya. Akan terus ada dan terus dilakukan. Itulah pembangunan. Jadi pembangunan merupakan suatu proses. Kenapa? Karena dia akan dilakukan secara terus-menerus. Sekalipun dalam pelaksanaannya dilakukan secara setahap demi setahap. Jadi itu proses. Jadi step by step. Nanti di pertemuan berikutnya tentang perencanaan pembangunan juga akan dibahas ini. Perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah. Jadi pembangunan itu adalah proses. Untuk apa? Ya, secara terus-menerus. Jadi tidak kemudian hari ini lakukan pembangunan, tahun berikutnya berhenti, tidak. Jadi harus berkelanjutan. Harus sustainable, harus berkelanjutan. Itulah pembangunan. Yang kedua, pembangunan juga merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, dilaksanakan, tidak kemudian tidak ya, tiba-tiba ternyata keliru ya pembangunan kita lakukan ini. Jadi harus dilakukan ya. Harus benar-benar ada impact-nya dimaksud di sini. Pembangunan yang nanti akan dilakukan itu memang betul-betul ada dampaknya. Harus ada dampaknya. Sebab kalau tidak ya itu kita ya seperti orang lagi mimpi tiba-tiba seperti ini ya, tidak. Kenapa? Karena dia terencana. Jadi harus benar-benar dilakukan secara sadar. Kemudian pembangunan itu dilaksanakan secara berencana, dan perencanaan itu
berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan itu harus dilakukan secara terencana, yang akan dipelajari di mata kuliah perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah. Nah, itu adalah bagian juga dari pembangunan, tapi di perencanaan pembangunan lebih kepada orientasi bagaimana suatu proses itu dilakukan. Bagaimana proses perencanaan itu dilakukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perubahan, baik dalam konteks bangsa secara keseluruhan negara kesatuan Republik Indonesia maupun di tiap-tiap daerah dan desa. Jadi kalau selama ini kita bicara atau selama ini kita dengar tentang pembangunan, bahwa inilah pembangunan. Pembangunan itu merupakan satu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana. Yang itu orientasinya adalah perbaikan, pertumbuhan, perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau bukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan pembangunan namanya. Nah, jadi pembangunan itu mesti ada dampak yang ditimbulkan. Pembangunan itu mesti ada dampak yang ditimbulkan. Makanya dia harus terencana dan orientasinya adalah pertumbuhan dan perubahan. Tapi kalau pembangunannya tidak ada dampak pertumbuhan dan perubahan, nah itu bukan pembangunan namanya. Misal ya, ini tidak usah jauh-jauh lah, di desa misalnya, dengan undang-undang otonomi desa yang sudah berjalan lama, tujuannya adalah desa tersebut mampu untuk membangun daerahnya, desanya, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mampu berdikari dengan undang-undang otonomi desa, karena desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang tidak kecil. Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan, untuk meningkatkan pembangunan di desa. Karena dulu orientasi pembangunan hanya di kota dan wilayah-wilayah tertentu, sehingga kemudian desa dianggap perlu ada sentuhan dengan keluarnya undang-undang desa tersebut. Nah, itulah pembangunan. Kalau muncul misalnya kata-kata pembangunan, oh dengan adanya undang-undang desa, pelayanan publik di desa semakin bagus, kemudian pembangunan di desa semakin meningkat. Nah, berarti tadi itu ya, orientasinya adalah pertumbuhan dan perubahan. Jadi harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini dan esok itu mesti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hari ini dan besok sama-sama saja. Itulah pembangunan. Kemudian pembangunan dari definisi tadi, kita bisa melihat bahwa pembangunan itu mengarah kepada modernitas, mengarah kepada arah perubahan, ke arah yang lebih modern. Kenapa? Karena saat ini dengan besok itu tidak sama. Jadi pembangunan itu mesti mengarah kepada modernitas. Jadi modernitas ini sebetulnya istilah kata yang digunakan dari ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebut sebuah periode atau sebuah era modern ya. Ada perubahan-perubahan era ya. Ada perkembangan-perkembangan. Jadi pembangunan itu mengarah kepada itu. Perubahan-perubahan, era-era baru di dalam pembangunan. Kenapa? Karena tuntutan dan kebutuhan hari ini dengan besok itu selalu berbeda dan tidak sama. Contoh, dulu masyarakat di desa tidak butuh dengan signal HP. Ya, karena memang dulu belum ada HP. Begitu lama-lama masyarakat kota sudah ada handphone, masyarakat di desa kemudian berpikir, kami tidak hanya butuh televisi saja, tidak hanya butuh ada bisa tangkap suara radio, misalnya bisa putar radio, tidak butuh itu lagi. Kita butuh TV. Lama-kelamaan kemudian kami juga butuh listrik. Lama-kelamaan kami butuh juga jaringan handphone. Jaringan handphone ada, kemudian lama-lama kami butuh juga ada 4G dan seterusnya. Begitulah pembangunan. Ke arah pertumbuhan, ke arah modern. Ke depan kita akan menghadapi itu. Dan ini yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa administrasi publik. Kenapa? Karena administrasi publik ini itu adalah orang-orang yang jadi administrator publik, desain, perencanaan, kemudian menyiapkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah orang-orang administrasi negara. Jadi kalau Anda melihat pakaian itu indah, cantiknya, gagahnya luar biasa, itu bukan karena dipakai atau begitu saja kemudian gagah, tapi siapa yang mendesain itu sehingga terlihat elegan, terlihat bagus. Jadi administrasi negara itulah desainernya.
Yang pakai baju itu adalah pemerintahannya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh, atau apa yang telah dibuat oleh administrasi negara. Administrasi negara tidak berbuat apa-apa, pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Makanya saya selalu mengatakan bahwa desainernya negara itulah adalah administrasi publik, sehingga sebetulnya kita administrasi publik, administrasi negara berbangga hati bahwa negara, daerah, desa kita sangat membutuhkan tenaga sumber daya di bidang administrasi publik, di bidang administrasi negara, karena mereka lah desainer pembangunan, desainer kebijakan publik. Saya berharap nanti Anda lulusan administrasi negara terus mengembangkan skill, kemampuan, potensinya. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, oleh pemerintah saat ini. Karena memang ke depan ini kita akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Apa situasi itu? Dalam konteks pembangunan ke depan itu sudah berbasis teknologi, tidak konvensional lagi, dan kita tidak boleh balik ke belakang. Jadi modernitas, pembangunan mengarah pada modernitas ini lebih kepada teknologi. Jadi ke depan kita semua serba IT. Ini adalah bagian dari pembangunan modernitas. Kita belajar menggunakan Zoom ini. Ini adalah bagian dari pembangunan modernitas, mengarah kepada modernitas. Dulu kita tidak tahu belajar menggunakan Zoom seperti ini. Tidak ada. Saya juga kalau tidak karena corona ya belum tentu tahu dengan ini. Hanya gara-gara virus yang bernama COVID-19 yang kita tidak tahu kayak bagaimana modelnya. Apakah model macam rambutan kah atau apa, kita tidak tahu bentuknya. Semua orang berubah situasinya. Tatanan sosial berubah. Nah, inilah bagian dari pembangunan modernitas. Ke depan saya sampaikan kepada Anda, kita semua yang administrasi negara ini, kita punya tantangan di sini, di bidang teknologi. Sehingga nanti kalau Anda untuk pembangunan ke depan tidak hanya pembangunan misalnya di bidang sumber daya manusia saja, tapi infrastruktur teknologi itu perlu. Sebetulnya ini sudah disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie. Kalau dengar dia punya pidato waktu pertama kali dia mau balik ke Indonesia, itu apa yang dia ingin lakukan? Ada pengembangan teknologi, karena dia sudah tahu ke depan kita akan berhadapan dengan itu. Ya, tapi begitulah kita Indonesia. Kadang-kadang menyepelekan kemampuan keahlian seseorang. Nah, ke depan akan seperti itu. Ketika Anda jadi pejabat publik, tantangannya tiba-tiba jadi kepala desa, yang contoh saja ya, jadi kades, tidak usahlah kepala dinas, jadi kades. Jangan pikir hari ini masyarakat membutuhkan pembangunan hari ini dengan sama yang akan datang. Beda. Modernitas pembangunan akan datang itu berbeda dengan hari ini. Akan datang, mereka mau butuh pembangunan infrastruktur teknologi yang lebih canggih daripada sekarang. Sekarang orang cuma minta 4G, apalagi kalau Anda jam kuliah tuh, inginnya signalnya bagus lah di semua daerah. Kenapa? Karena pembangunan modernitas mengarah kepada teknologi. Ke depan mereka inginnya lebih daripada apa yang kita lakukan, kita dapatkan sekarang. Apalagi Bapak Ibu misalnya atau Anda yang tiba-tiba jadi pejabat publik, contoh kecil kepala desa. Ke depan publik dengan segala macam teknologi yang luar biasa. Semua masyarakat desa sekarang saja sudah jago Facebook semua di desa. Biar pagi pergi di kebun pulang sore tapi ada Facebooknya. Ini luar biasa. Yang dia foto apa tanamannya, dia posting lah di FB. Saya sering sekali lihat itu. Artinya apa? Teknologi informasi ini merambah sampai lini yang paling bawah. Dulu teknologi hanya dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Sekarang tidak. HP tidak. Anak-anak sekarang sekolah pakai HP. Orang di kampung sudah HP. Sehingga ke depan orang akan berkeinginan kalau mau mengurus sesuatu di kantor tidak mau lagi datang ke kantor, tapi cukup dengan gadgetnya mereka dapat pelayanan publik. Itu akan datang menjadi tantangan. Makanya sebetulnya secara teoritis ini sudah ada electronic governance. Bagaimana peningkatan pelayanan publik melalui teknologi informasi pemerintahan. Ini pembangunan mengarah ke modernitas. Jadi ke depan tidak hanya urus jembatan, urus jalan,
Kalau sekarang kita masih berkutat jalan dan jembatan, jalan usaha tani dan seterusnya, ke depan bukan hanya itu, tapi teknologi. Kita bisa lihat publik kita, masyarakat sekarang, apalagi di Luwuk, kalau mau beli makanan di kantor, kalau dulu bawa rantang, sekarang kalau di Luwuk tidak lagi bawa rantang. Yang dorong bawa yang penting ada dompet, isi doi dengan HP. Begitu jam makan, jam lapar, tidak bawa rantang, cukup buka drive, tinggal dipilih mau makanan apa, ada di situ untuk dipesan. Akan datang seperti itu pembangunan kita. Nah, ini tantangan sebetulnya, tantangan luar biasa bagi administrasi pembangunan ke depan. Bagaimana menghadirkan pembangunan-pembangunan yang mengarah kepada modernitas. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau dengan teknologi ini banyak negatifnya. Ya, semua ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Tetapi kita mengambil manfaat dari teknologi itu. Karena kita tidak boleh lari dari teknologi. Perkembangan modernitas kita tidak bisa lari. Oh sudahlah, nanti saja ya, kita belum mengarah ke situ. Kita masih yang dulu-dulu lah. Tidak. Kita yang harus mengejar dia dan berusaha untuk kita paling depan daripada modernitas yang ada berkembang. Tapi itu sulit. Selalu lebih dahulu perkembangan itu baru kemudian kita ikuti. Nah, itulah. Nah, modernitas yang dicapai yang kelima ini melalui pembangunan itu yang bersifat multidimensional. Bayangkan. Pembangunan era modern dan melalui pembangunan yang bersifat multidimensi. Multidimensi ini bukan cuma satu, semua aspek multidimensi. Sosialnya, politiknya, ekonominya, dan seterusnya. Pekerjaan ke depan itu dengan adanya teknologi itu sudah mulai meminimalisir jumlah orang untuk bekerja. Karena teknologi. Orang semua serba teknologi. Sehingga kita harus mampu bagaimana menciptakan pembangunan di bidang entrepreneurship, supaya mereka tidak hanya berpikir mencari pekerjaan, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan apa? Memanfaatkan teknologi, modernitas pembangunan. Karena sekarang ini arahnya selalu kalau bicara modernitas adalah teknologi. Tidak bisa tidak. Karena arah pembangunan ke depan akan seperti itu. Kita melihat ya, orang ada kadang nonton misalnya Transmover atau Iron Man. Pernah nonton Iron Man, saya yakin Anda ini ya. Semua pasti sudah lihat Iron Man itu apa. Manusia itu bisa terbang. Karena kemarin dengan teknologi yang begitu canggih ya. Bajunya luar biasa canggih. Kemudian komputernya hanya kayak lempar sana, kayak kalau ada atau referensi yang tidak perlukan cukup digulung, dibuang, di delete ya. Bagi Anda atau bagi mungkin masyarakat awam akan mengatakan, itu hayalan Pak. Tak mungkinlah akan begitu. Bagi saya seorang administrasi publik, tidak akan datang begitu. Siapa sih yang membayangkan pesawat terbang dengan kapasitas ton-ton bisa terbang? Hanya satu orang yang mau dikasih terbang. Pak, masa sih komputer kayak begitu? Tidak kelihatan model komputernya mana ya? Di Iron Man punya teknologi itu ya. Kalau Anda lihat komputernya canggihnya luar biasa. Apakah itu terjadi? Terjadi. Dan sekarang sudah mulai muncul. Lihat televisi sekarang ya. Kalau dulu kan orang pegang teks ya kalau menyampaikan. Sekarang apa? Layar sentuh semua di belakangnya itu. Tinggal main tangannya tinggal. Dulu HP kan tidak, sekarang layar sentuh semua. Akan datang seperti itulah pembangunan bersifat multidimensi. Sehingga tantangan kita memang luar biasa ke depan. Masya Allah, ini kalau kita tidak siap hari ini ya, ini akan jadi tantangan, menjadi ancaman. Bukan. Tantangan ini akan menjadi ancaman. Tapi bagi saya kalau kita bisa menyiapkan diri, maka tantangan ini akan menjadi peluang. Kalau bisa dimanfaatkan, tapi kalau tidak ini akan berbahaya. Jadi ini kita belajar teori juga sekaligus kita bisa menyiapkan diri kita. Baik nanti ketika Anda selesai, untuk diri Anda ketika mau menyiapkan pekerjaan atau mau menciptakan pekerjaan baru, atau ketika nanti Anda jadi pejabat publik, bahwa arah pembangunan ke depan modernitasnya ini berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dulu itu jangkauannya hanya ke hal-hal yang sifatnya konvensional. Dulu pancuri itu cuma bacuri uang di ATM, babobol bank.
Sekarang bacuri uang tidak perlu pergi di ATM, cukup dia hack saja dengan komputer yang dia miliki, sudah bisa pindah uang dengan jumlah sekian juta. Sehingga muncullah peraturan undang-undang cybercrime, bagaimana tentang pengaturan pemidanaan mereka-mereka yang ada di dunia teknologi. Undang-undang IT misalnya, walaupun ini kontroversial kadang-kadang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menjerat lawan-lawan politik atau lawan orang-orang yang dianggap kritis. Di sisi yang lain sebetulnya kita juga butuh, tapi di sisi yang lain ada dampak negatifnya. Jadi ini tantangan dari beberapa definisi tadi, dari beberapa definisi di atas kita bisa mengambil intisari tadi. Semua apa yang dilaksanakan ini tujuannya adalah national building, pembangunan nasional. Semuanya adalah pembangunan nasional. Jadi proses terarah, terencana untuk hal-hal yang sifatnya mengarah kepada pembangunan yang lebih baik, pertumbuhan dan perubahan, pembangunan yang sifatnya mengarah kepada modernitas, era-era baru, modern ke depan. Dan itu sifatnya sangat kompleks sekali. Karena pembangunan bukan hanya aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi, fisik, tapi juga manusianya. Tata laksana kantor juga bagian dari pembangunan sebetulnya. Sehingga nanti kita akan bicara tentang juga manajemen organisasinya ada di sini. Kalau bicara tentang bagian atau ciri-cirinya administrasi pembangunan. Oke. Ya. Berikutnya masih tentang pengertian pembangunan. Dari apa yang kita sudah dapat tadi, kita bisa melihat bahwa inti dari pembangunan adalah untuk arah perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik melalui berbagai rangkaian usaha yang itu dilakukan secara terencana, terstruktur, tujuannya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi itulah pembangunan. Pembangunan adalah suatu perubahan yang ingin dicapai melalui tingkat pertumbuhan. Jadi perubahannya mesti ada peningkatan pertumbuhan. Hari ini misalnya kemiskinan Kabupaten Banggai taruhlah 7,8%. Menurun dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya harus menurun dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pertumbuhan. Pengeluaran per kapita masyarakat harus semakin meningkat, tingkat pendidikan lama sekolah masyarakat harus lebih baik, artinya tidak putus sekolah, tidak putus tengah jalan, di usia sekolah harus sekolah, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada perubahan yang harus dan ingin dilakukan. Dalam konteks ekonomi sudah tadi, dalam konteks pembangunan fisik prasarana, harus semua merata, baik tingkat kota ke desa, antar desa satu dengan desa yang lain. Tentu ini harus dilakukan dengan kegiatan rangkaian usaha secara tersusun, sistematis. Sebab kalau tidak, tentu tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita negara. Yang ini perencanaan pembangunannya itu dipelajari di mata kuliah yang lain, di perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah, yang insya Allah nanti akan kita masuk di hari Kamis, Kamis kalau tidak salah itu. Itulah pengertian pembangunan. Sampai di sini ada pertanyaan terkait pengertian pembangunan? Ini belum administrasi pembangunan, baru pembangunan. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Nah, ukuran pembangunan dikatakan tadi ada perubahan, ada pertumbuhan dan seterusnya. Indikatornya ada 4 yang selalu jadikan sebagai ukuran. Ada 4 dimensi. Dikatakan bahwa ternyata sudah ada perbaikan pertumbuhan pembangunan, sudah ada pembangunan. Ukurannya selalu 4 ini. Pertama adalah dilihat dari sisi pembangunan itu dilihat dari sisi ekonomi. Adanya perubahan terhadap pemilikan aset ekonomi. Yang dulu tiada motor, sudah motor. Yang tiada rumah, sudah rumah. Yang belum ada HP, sudah HP. Yang belum ada tanah, sudah tanah. Yang belum ada barang yang lain, sudah ada, dan seterusnya. Jadi ada perubahan terhadap kepemilikan aset. Artinya kalau dia ada perubahan kepemilikan aset, berarti dia punya pendapatan bertambah. Kalau dia punya pendapatan bertambah, artinya dia didapatkan pekerjaan. Baik pekerjaan itu didapatkan melalui usaha sendiri, atau dia bekerja di tempat yang lain.
Dengan sudah punya pekerjaan, pengeluarannya ada, asetnya ada, berarti meningkatlah ekonomi kita. Angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun. Karena orang miskin meningkat, pasti pengangguran meningkat. Inflasi, dan seterusnya. Dari tidak memiliki menjadi memiliki, dari sedikit menjadi banyak, dan seterusnya. Jadi yang cuma punya auto 1, mungkin so 2. Jadi yang punya motor 1 mungkin jadi lebih tambah lagi, dan seterusnya. Itu adalah ukuran ekonomi. Intinya itu ya, bahwa ada perubahan terhadap kepemilikan. Kenapa? Karena kalau Boni runut, dia punya sesuatu karena punya modal untuk beli. Dia punya modal untuk beli, berarti dia punya sumber pendapatan. Sumber pendapatannya artinya dia punya pekerjaan, baik itu dilakukan sendiri, usaha sendiri, maupun bekerja di tempat lain. Artinya sudah menurunkan angka kemiskinan, sudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang perputaran uangnya sudah bagus. Karena kalau mau bilang maju itu tergantung uang yang berputar di situ. Bandingkan saja satu desa, satu kota dengan kota yang lain yang putaran uangnya lebih besar, lebih cepat, itu lebih cepat maju. Dari sisi ekonominya. Itu dari sisi ekonomi. Yang pertama dari sisi atau dari dimensi sosial. Pembangunan itu bisa dilihat dari dimensi sosial. Apa itu? Adanya perubahan dalam struktur sosial. Baik dari tingkat pendidikan. Yang tadinya sekolahnya cuma cukup SMP saja. Sekarang minimal SMA. Usahakan kalau bisa sampai perguruan tinggi. Minimal S1. Dari dulu bapaknya mungkin SMA, anaknya sudah S1. Ada yang S2. Berarti ada perubahan struktur sosial dari sisi pendidikan. Nah, ini yang paling banyak kita di sini. Kalau Kabupaten Banggai memang saya tidak tahu Balut dan Bangkep ya. Kalau Kabupaten Banggai ini dirata-ratakan berdasarkan data statistik. Dirata-ratakan penduduk Kabupaten Banggai itu masih pendidikan SMP. Kenapa? Karena masih banyak yang tidak bersekolah atau yang mereka yang masih, karena ukurannya itu dia sampai usia sekarang ini sudah berapa tahun penduduk kita yang sekarang saya ada yang usia 64 tahun, ada yang 50 tahun. Yang pokoknya kalau masih hidup itu dihitung, dibagi dari sisi tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya. Dilihat rata-rata di sana. Ternyata lebih dominan SMP. Makanya kita diukur pendidikan kita Kabupaten Banggai dirata-ratakan masih SMP. Ini masih rendah. Kita masih rendah. Kabupaten Banggai masih rendah. IPM-nya kita masih rendah. Indeks pembangunan manusia kita masih rendah. Bahkan kita kalah sama Poso. Poso IPM-nya masih lebih tinggi daripada Kabupaten Banggai. Saya waktu pernah sempat bikin penelitian 2018, itu sempat menemukan bahwa masih banyak angka putus sekolah Kabupaten Banggai. Faktor penyebabnya macam-macam. Karena antara laki-laki dan perempuan perbedaan faktornya ada. Kalau yang perempuan kadang menikah. Kalau yang laki-laki karena berpikir cari pekerjaan. Dia lebih berpikir cari kerja daripada dia sekolah. Kenapa muncul pemikiran itu? Karena pendidikan bagi dia tidak begitu penting. Inilah yang perlu dibangun mindset. Sehingga saya sebetulnya lebih menyarankan kepada dinas pendidikan bukan hanya menyiapkan infrastruktur pendidikan, tapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penting pendidikan. Memang pendidikan tidak ada jaminan orang itu sukses, tapi mengantarkan dia untuk menjadi sukses. Karena kalau urusan jaminan sukses itu urusan rezekinya orang. Tapi apa? Mengantarkan dia untuk bisa jadi sukses. Kenapa bisa mengantarkan? Karena dengan pendidikan dia punya cara berpikir berbeda dengan yang tidak punya pendidikan. Aset yang banyak ditinggalkan oleh orang tuanya itu bisa habis kalau tidak bisa mengelolanya. Tapi kalau dia punya pendidikan, dia bisa manfaatkan aset yang kecil menjadi banyak. Makanya perlu pendidikan untuk merubah pola pikir seseorang. Jadi berpikirnya orang sarjana dengan SMA harusnya berbeda. Jadi nanti Anda lihat-lihat nih, kalau di SMA lebih hebat dari saya berpikirnya, ya jangan-jangan saya mungkin kurang belajar ini ya. Jadi harus begitu kita. Dari sisi itu ya, sisi pendidikan. Jadi kita ke depan harusnya kalau saya berpikir pemerintah bukan hanya menyiapkan infrastruktur, sarana-prasarana pendidikan, tapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kemudian memudahkan akses pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu punya semangat untuk belajar.
biar mau belajar aksesnya sulit juga nggak akan bisa. Dari sisi kesehatan ya, semua bisa terlayani. Yang miskin bisa dapat jaminan kesehatan. Walaupun ada program pemerintah, tapi belum semua ternyata tercover di situ. Kenapa? Ini sementara saya teliti, tapi belum dapat data semua. Kemarin saya dari Dinas Kesehatan. Ternyata yang menjadi masalahnya, kenapa banyak masyarakat miskin Kabupaten Banggai belum tercover BPJS? Karena data DKST Dinas Sosial tidak valid. Kalau dia valid dan terencana bagus, selesai ini BPJS Kesehatan Kabupaten Banggai. Masyarakat miskin banyak yang tercover. Karena untuk BPJS Kesehatan itu yang ditanggung oleh pemerintah ada 3. Ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN-nya. Ada yang ditanggung oleh pemerintah provinsi melalui APBD-nya. Ada yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota melalui APBD-nya. Sehingga ada 3. Kalau itu terkoordinasi dengan bagus tentang BPJS ini, misal saja di Kabupaten Banggai ada 3.000, maka berbagi Kabupaten Banggai tanggung berapa, provinsi tanggung berapa, pusat berapa, selesai. Tapi ini kan tidak. Pemerintah kabupaten kota ketika saya tanya siapa sih yang menerima BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat, kami tidak tahu Pak, tidak ada datanya. Baru dari mana itu? Ya pokoknya mereka terima, kami tidak tahu. Yang mengusulkan siapa? Nah ini yang jadi masalah kita di situ, soal data. Yang kedua adalah kesejahteraan. Ini ukurannya adalah tadi ekonomi, ukurannya adalah ke situ, dan lain-lain, dimensi sosial kita. Kemudian dari aspek hukum, perubahan hukum menjadi adil ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum yang baik, masyarakat yang tidak memahami hukum jadi paham hukum, dan seterusnya. Ini yang jadi problem kita. Jadi kalau pembangunan kita sepanjang masih banyak yang dihukum di masyarakat kita, ya berarti pembangunan kita belum. Ukuran berhasilnya hukum di satu negaranya itu bukan dilihat dari banyaknya yang dihukum, tapi dilihat dari berapa banyak mereka yang tidak dihukum. Di Belanda, di negara-negara maju, di Belanda bahkan itu tidak lapasnya itu, lembaga pemasyarakatannya itu bahkan banyak yang tutup. Kenapa tutup ya? Karena tidak ada lagi yang melakukan kriminal. Jadi mereka berhasil ya. Jadi ukuran penegakan hukum itu bukan dilihat dari berapa banyak yang ditahan, tapi sejauh mana atau seberapa besar masyarakat sadar akan hukum. Kemudian yang keempat adalah dimensi politik, di mana masyarakat sudah semakin melek dan paham tentang politik, bahwa ya penting sekali politik. Dengan demikian maka politik tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya komersial saja, yang bisa merugikan orang lain. Jadi kalau Indonesia, kalau berdasarkan ukuran ini, kita masih jauh. Dari beberapa aspek ini saja, 4 ini saja yang jadi ukuran ini, kalau kita bisa lihat secara nyata di lapangan, masih jauh daripada harapan kita. Nah, ini menjadi tantangan tentu. Kita di sarjana, calon-calon sarjana, ada nanti calon-calon sarjana ilmu administrasi negara. Karena ke depan PR-PR yang belum tuntas hari ini itu akan didapatkan oleh Anda nanti. Sehingga melalui pengetahuan yang Anda miliki dari saat ini, berbanyak belajar, mencari tahu, supaya nanti ketika selesai memang benar-benar siap. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat bagaimana memperbaiki tata pembangunan kita. Tidak usahlah yang besar-besar mesti harus jadi pejabat yang lebih tinggi. Biar cuma di desa itu sumbangsinya sudah luar biasa. Jadi tidak perlu harus nanti jadi kepala dinas Pak, tidak perlu. Jadi kepala desa itu penentu kebijakan politik yang luar biasa. Berapa banyak anggaran yang dipegangnya setiap tahun. Kabupaten Banggai itu bahkan 22 miliar lebih satu desa ada. Bayangkan 2 miliar lebih. Itu bukan uang kecil itu. Tapi kadang yang terjadi adalah pembangunannya sifatnya komersil. Bangun fisik ini, bangun ini, bikin ini seterusnya. Yang tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Tidak ada dampak untuk perubahan ekonomi, sosial, politik, dan hukum di masyarakat. Jadi kalau nanti ke depan Anda mau jadi pemerintah desa, pegang saja 4 indikator ini. Apa yang harus dibangun? 4 ini saja. Ekonominya, sosialnya, hukumnya, dan politik masyarakat. Pendidikan masyarakat mulai semakin baik.
seterusnya. Melalui anggaran dana desa barangkali, jadi kalau jadi kepala desa bisa bantu masyarakat yang pintar, yang punya prestasi tapi tidak punya uang untuk bisa sekolah, itu bisa dimanfaatkan. Karena kepala desa jabatan 6 tahun. Kalau disuruh kuliah satu orang ya sarjana semua itu yang disekolahkan ketika periode pertama. Belum lagi kalau aturannya dia bisa menjabat sampai 3 kali. Maksimal 3 kali jabatan. Berarti kali saja 6 tahun, 6 kali 3 tahun. Itu 10 lebih tahun menjabat. Lama. Bisa sampai 18 tahun menjabat. Ya. Jadi kepala desa. Kalau terpilih terus. Ukurannya sederhana. Orang mau terpilih lagi, maka ya harus bisa memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Pembangunannya jelas, terarah, dan ada buktinya yang berkelanjutan, tidak komersil sifatnya. Ini yang harus diubah mindset. Bangun-bangun komersil saja, tapi tidak ada efek ekonomi atau apa. Jadi harus yang dipikir begini, pembangunan itu harusnya popojinya masyarakat bertambah, bukan tetap. Kalau cuma bangun, karena di desa ini kan dengan banyak duit dia bangun kantor desa memang gagah. Kalau sesuai kebutuhan sih no problem. Tapi kadang belum penting, itu dipentingkan bikin tribun. Kadang saya berpikir tribun gagah sekali buat apa, daripada cuma kambing dan sapi yang menginap di situ. Anggaran banyak. Kalau misalnya oh ya Pak, supaya meningkatkan semangat anak-anak main bola, kan bukan tribunnya, perbaiki lapangan bola kakinya biar tidak perlu tribun. Karena tribun besar sekali anggaran. Kalau di kampung saya itu lapangan bola di pagar, gagah pagarnya, saya lewat itu kaget saya, ini pagar setengah tembok, ke atasnya besi, besar sekali itu lapangan bola di pagar dengan anggaran besar sekali, ratusan juta itu. Tapi masyarakat mau pergi kebun susah. Kenapa? Jalan usaha tani tidak terakses. Padahal itu yang diperlukan daripada bikin lapangan bola dan tribun. Biar gagal lapangan bola dan tribun, kalau masyarakat popojinya setengah mati, beli kos kaki bola tak bisa. Main bola. Harusnya dibalik logika berpikirnya. Dompetnya dulu yang diperbaiki. Kalau dompetnya diperbaiki, biar lapangan bola gagah, biar kuluk-kuluk itu lapangan bola, dorong bilang anak-anak muda bilang, sudah nanti kita orang patungan. Saya punya modal sekian, banyak uang. Tapi kalau lapangan bola gagah, siapa yang bermain bola? Sedangkan beli kostum tak bisa, bikin sepatu bola setengah mati. Apa? Itu ya rokok saya bawa utang. Ekonominya susah. Nah itu mindset itu yang diubah. Saya menitipkan ini juga selain kuliah ini, menitipkan pesan ketika nanti Anda jadi pemerintah desa. Makanya saya selalu mengatakan, yuk mahasiswa S1 administrasi negara, tidak usah muluk-muluk cita-citanya terlalu tinggi. Cukup nanti punya pengetahuan lebih, pulang ke desanya, ayo berpartisipasi dan usahakan bisa mengambil peran besar di desa. Lama-lama kelihatan bagus di pemerintah, di masyarakat kan bisa terpilih jadi kepala desa. Rubah mindset pembangunan di desa yang tidak berorientasi kepada komersil saja. Gagah kelihatan masuk desa itu, wah keren ini desa ya. Pembangunannya gagah, ya pakai uang dana desa, memang gagah. Tapi masyarakatnya miskin, itu apa? Orientasi sebetulnya di ekonomi dulu. Makanya yang paling duluan ini ekonomi, kepemilikan aset. Itu dulu perbaiki. Karena kalau ekonomi bagus, kriminal berkurang. Ekonomi bagus, partisipasi di politik bagus. Tidak perlu lagi orang disogok, bapilih. Cuma 300.000, kecil itu dia bilang. Saya juga banyak, cuma 300.000. Itu apa? Saya tidak butuh 300.000, tapi saya butuh adalah keberpihakan pembangunan. Kenapa? Popoji sukancang. Tapi sekarang musim pilkada, coba lihat. 300.000, 200.000 saya dorong pilih. Kenapa? Daripada saya pemilihan sebentar di kantor desa sana, heler rokok tidak ada. Lebih baik saya cari yang bayar saya itu. Ini jawaban masyarakat yang saya dapat ini di kampung ini. Saya sempat tanya, malas pilih. Kenapa? Pilih dibawa antri lama-lama. Saya dengan heler rokok setengah mati, lebih baik saya coba pilih. Ya, padahal pilihan itu menentukan masa depannya. Tapi dia bukan berpikir itu. Kenapa? Karena ya kondisinya terdesak, uangnya memang tidak ada. Sehingga ketika dikasih uang oleh kandidat, dia bilang ini saja,
200.000 satu hari, cuma raba-raba saya cuma tik, sudah dapat 200.000. Saya baharian 200.000 mesti 2 hari barangkali, kan lebih. Untung dapat baharian. Ekonomi mempengaruhi faktor politik. Ekonomi mempengaruhi faktor hukum tadi. Tidak ada kriminal. Ekonomi mempengaruhi dimensi sosial. Orang bisa sekolah. Orang bisa sekolah sampai tinggi-tinggi. Kalau ada doi, kalau tidak ada doi, hilangkan widi paket data bazum setengah mati. Itu kan bagian dari itu, indikator pembangunan. Kesehatan, biar tidak perlu BPJS kesehatan, kita orang bayar sendiri. Kenapa? Karena ekonominya sudah mapan. Kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Jadi aspek pertama adalah selalu ekonomi. Makanya jangan dibalik. Aspek yang dibangun adalah fisik. Ya, indikator di mana ini? Tidak ada, kita bisa lihat di sini. Bangun fisik. Walaupun jalan itu penting untuk sebagai penghubung. Tapi bukan fisik yang dimaksud adalah bangun tribun dan seterusnya. Tapi untuk menghubungkan ekonomi dari satu masyarakat desa ke kota, itu di perencanaan wilayah ya. Jadi masyarakat di desa yang tadinya, kalau saya contohkan tadi jalan usaha tani, itu adalah bagian penting daripada dia bangun pagar. Kenapa? Kalau dia bikin jalan usaha tani, masyarakat yang ke tempat untuk dia menanam cingke atau yang lain itu mudah. Yang tadinya cuma tanam 100 pohon sesuai, berjalan kaki, bapikul, sekarang terasa 100 pohon dia bisa tanam. Kenapa? Naik motor sampai di bawah pohon cingke, tidak butuh capek. Nah, itu aspek ekonomi yang dilihat dari sisi fisik. Tentu sisi fisik pembangunan yang dimaksud adalah punya kaitan dampak ekonominya, bukan tidak punya dampak ekonomi. Bangun tribun tidak ada dampak ekonomi buat masyarakat. Ketika itu dibangunkan jalan usaha tani, jalan, perbaiki jembatan, perbaiki jalan, perbaiki, itu yang itu yang punya dampak ekonomi dimaksud ya. Jadi dari sisi ekonomi tadi ya, perubahan isi dompet supaya ke arah yang lebih baik. Maka mindset pembangunan harus diubah. Bukan yang komersil sifatnya, tetapi berkelanjutan dan punya dampak dari sisi pendapatan masyarakat. Saya menitipkan berat kepada Anda ketika nanti jadi pejabat publik, tolong perhatikan ini. Rubah mindset berpikirnya Anda. Kenapa? Karena jangan sampai keliru kita nanti menentukan mindset berpikir, keliru menentukan indikator pembangunan. Indikator pembangunan cukup 4 tadi. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan untuk punya dampak ekonominya. Yang berikut ya, itu pembangunan ya, adalah administrasi pembangunan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara administrasi pembangunan itu menggabungkan kedua definisi tadi, baik dari sisi pembangunan dan di sisi administrasinya. Nah, oleh Sendang Siagian dikatakan bahwa administrasi pembangunan itu adalah seluruh usaha yang itu dilakukan oleh suatu masyarakat, usaha ya, seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan ini banyak, ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi itu administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh Sendang Siagian. Pembangunan itu kan perubahan ke arah yang lebih baik yang sudah ditentukan sebelumnya. Melalui administrasi itu merupakan rangkaian usaha proses dilakukan oleh suatu masyarakat supaya tata kehidupannya semakin meningkat. Berikutnya, administrasi pembangunan itu adalah ilmu dan seni. Ini knowledge-nya, knowledge, science dan knowledge-nya. Bagaimana suatu pembangunan itu dilakukan, pembangunan suatu sistem administrasi negara itu dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan pembangunan secara efektif dan efisien. Sehingga tidak hanya dalam konteks ekonomi sosial, tapi administrasi pembangunan bicara juga dalam konteks sistem administrasi, tata kelola pemerintahan baik pusat sampai dengan di daerah. Ya, saya kira itu sudah Anda pelajari ya di semester-semester sebelumnya tentang sistem administrasi negara. Itulah pembangunan juga, administrasi pembangunan. Kemudian administrasi pembangunan di sini dikatakan oleh Edward bahwa administrasi negara dengan kegunaan khusus ya, artinya administrasi punya tujuan bagaimana pembangunan politik, ekonomi, dan sosial yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi administrasi pembangunan di sini juga dikatakan sebagai bagaimana proses pengarahan ya, pengorganisasian, pengarahan
Untuk apa? Tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Apa tujuan pembangunan? Sesuai dengan cita-cita nasional, yang orientasinya bagaimana itu bisa tercapai. Jadi pembangunan itu adalah satu proses yang panjang, yang di sana melibatkan berbagai pihak, yang tujuannya adalah untuk apa? Mencapai tujuan pembangunan nasional building. Sehingga dengan demikian dari definisi tadi kita bisa ketahui bahwa ada dua ruang lingkup administrasi pembangunan. Satu, bicara tentang pembangunan dalam konteks penyempurnaan administrasi publik atau administrasi negara. Satu, dalam konteks administrasi untuk pembangunan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dalam konteks pembangunan administrasi atau penyempurnaan administrasi negara, itu adalah bagaimana penyelenggaraan organisasi, kelembagaan negara, kepegawaian, tata kelola administrasi, tata kerja, sarana prasarana penunjang administrasi publik itu bisa terpenuhi. Jadi nanti dari sisi sumber daya manusia, dari kelembagaannya, dari sistemnya, itu harus bisa diperbaiki. Sebab kalau dilihat berdasarkan ruang lingkup ini, kalau kita hanya sebatas tentang pembangunan, administrasi untuk pembangunan tadi, maka itu sulit untuk tercapai. Kita bisa lihat saat ini bagaimana tata kelola pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan itu berpengaruh juga. Sistem kita ini berpengaruh juga terhadap pembangunan. Maka perlu perbaikan penyempurnaan administrasi negara. Supaya apa? Menopang administrasi pembangunan. Mengapa demikian? Karena pelaksana pembangunan adalah negara. Kalau sistemnya tidak diperbaiki, tidak disempurnakan, maka ini akan sulit. Makanya yang dua hal yang menjadi ruang lingkup administrasi pembangunan, bukan hanya pembangunan dalam konteks indikator pembangunan tadi, tapi bagaimana pelaksana pembangunan. Kalau dalam konteks administrasi pembangunan dan ruang lingkup yang kedua tadi itu ya, bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana program-program itu dilakukan secara efektif dan efisien. Pembangunan apa? Yang tadi ya, ekonomi, politik, sosial. Tapi dua hal juga. Selain itu, tapi ada hal lain, adalah pembangunan administrasi atau penyempurnaan administrasi negara. Sehingga sistem administrasi negara harus terus disempurnakan untuk apa? Menunjang tata kelola administrasi pembangunan. Nah, makanya kita bisa melihat di sini, bahwa ada beberapa ciri-ciri administrasi, baik ciri pokok maupun ciri umumnya atau ciri khususnya di sini nanti kita akan bahas. Apa saja ciri-ciri pokok dari administrasi pembangunan? Yang pertama adalah orientasinya untuk usaha-usaha ke arah perubahan yang lebih baik, kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nyata, yang bisa dilihat, yang nampak. Itu ciri pokok pertama, orientasi kepada usaha perubahan. Kalau tidak ada perubahan ya, apa yang kita bisa lihat dari sisi kegiatan nyata? Tapi ada perubahan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, artinya IPM kita meningkat, berarti dari sisi kesehatan dan pendidikan terpenuhi, termasuk kesejahteraan. Pengeluaran per kapita kita meningkat. Yang kedua, bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya, yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena apabila ini tidak dilakukan secara baik ya, maka tentu agak sulit untuk kita bisa mencapai indikator pembangunan tadi. Jadi itu ya, ciri-ciri administrasi pembangunan. Itu banyak ya, perubahan sektor pertanian ke industri, urbanisasi, dan seterusnya. Pertanian sekarang beda dengan petani dulu. Kalau petani sekarang sudah dengan teknologi. Kenapa bedanya dulu dengan sekarang? Ya kalau dulu dengan manual, ya, produksinya akan sedikit. Sementara dengan teknologi yang saat ini akan semakin meningkatkan perubahan pembangunan. Sehingga dikurangilah tadi hal-hal yang sifatnya bisa menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun. Misalnya pengambilan alihan lahan yang itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk pembangunan, untuk perekonomiannya, tapi kemudian dialihkan untuk hal-hal yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian ciri khususnya, tadi ciri-ciri pokoknya. Pembangunan itu lebih memperhatikan pada lingkungan masyarakat.
yang berbeda-beda, terutama masyarakat di negara-negara sedang berkembang. Jadi administrasi pembangunan secara konseptual memang dia lebih memperhatikan pada kondisi masyarakat yang di negara-negara berkembang, terutama kita Indonesia. Kalau negara-negara maju, mereka memang sudah menjadi contoh ya untuk tempat dari negara lain untuk belajar bagaimana pengelolaan atau bagaimana administrasi pembangunannya. Tapi perhatian administrasi pembangunan secara khusus itu kepada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemudian punya peran aktif dan punya kepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam konteks kebijakan publik maupun di dalam konteks implementasi kebijakan publik. Kemudian orientasi atau ciri-ciri khusus yang selanjutnya adalah orientasinya kepada mendorong inovasi. Jadi inovasi itu penting sekali dalam pembangunan. Dengan melalui inovasi kita bisa banyak program-program yang spektakuler. Di Kabupaten Banggai ini banyak sekali inovasinya. Ada 200 inovasi Kabupaten Banggai. Yang populer itu ada 10 lebih. Yang paling tren, yang paling terkenal Pinasa. Itu inovasi. Dan program-program inovasi yang lain. Kemudian berorientasi kepada tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Bagaimana kemudian pembangunan atau kebijakan publik itu bisa dirumuskan secara baik. Ya, orientasinya bagaimana supaya masyarakat atau publik itu bisa terakses dengan pembangunan yang merata. Kemudian administrasi pembangunan sebagai administrasi dari kebijakan dan isi program-program pembangunan. Ya, jadi itu sebetulnya tidak keluar dari konteks itu. Jadi pembangunan juga merupakan bagian daripada kebijakan publik. Kenapa? Karena di sanalah perumusan-perumusan kebijakan. Bagian juga dari perencanaan pembangunan. Kemudian administrasi pembangunan itu merupakan bagian dari penggerak perubahan. Ya. Dengan administrasi pembangunan, maka terdoronglah satu perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik ya, di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian administrasi pembangunan memiliki ciri khusus lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan nyata yang sifatnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan. Itulah ciri khusus administrasi pembangunan. Sampai di sini ada pertanyaan seputar materi yang sudah saya sampaikan tadi? Silahkan. Silahkan kalau ada. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang pembangunan atau tentang administrasi pembangunan. Nanti di akhir baru saya ambil fotonya ya, untuk keperluan absen. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi minggu depan kalian boleh, misalnya tiba-tiba begitu di luar sana atau mungkin satu hal tiba-tiba ada hal baru menarik tentang administrasi pembangunan. Boleh minggu depan sebelum mulai kuliah Anda bertanya dulu atau sampaikan pendapat atau sampaikan suatu hal ya. Kemudian kita diskusikan. Boleh dicatat memang. Kemudian minggu depan disampaikan, jadi sebelum masuk materi kita boleh diskusi sharing dulu supaya tidak mengantuk, supaya semangat ya, kita bisa boleh begitu. Karena ini virtual ya, jadi kita harus rubah metodenya. Jadi boleh ada pertanyaan yang sudah Anda siapkan terlebih dahulu berkaitan dengan konteks-konteks kekinian yang Anda lihat, lalu kemudian ingin didiskusikan secara bersama-sama, ya boleh sampaikan. Jadi minggu depan sebelum masuk materi saya akan tanya dulu apakah ada yang mau ditanyakan. Pertanyaannya nanti akan saya sharing ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain bisa menanggapi, bisa memberikan jawaban.
Jadi tidak hanya terpaku kepada saya jawabannya, tapi bisa saling sharing pada yang lain. Supaya lebih hidup ya, suasana belajarnya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Iya, silahkan Suharti. Pak, pertanyaanku, Iya. bagaimana jika dana yang telah dijanjikan oleh masyarakat untuk pembangunan jalan, tetapi janji pemerintah tidak terlaksana? Apakah itu masuk di ciri-ciri khusus administrasi pembangunan? Baik ya. Jadi ada janji dari pemerintah bahwa akan dilakukan pembangunan jalan ya. Ternyata sampai pada akhirnya tidak ada ya. Oke. Itu yang dijanjikan siapa itu? Kalau boleh tahu. Pemerintah desa kah? Pemerintah kabupaten? Oh, pemerintah desa ya. Pembangunan jalan desa. Jalan desa. Oke, baik. Kalau pertanyaannya apakah itu bagian dari ciri-ciri khusus? Ya, karena berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Namun yang kadang yang jadi problemnya adalah kalau tadi ya dijanjikan, namun kemudian ternyata tidak terrealisasi. Ada memang pembangunan jalan, itu jalan mana itu? Di kampung, di desa, atau jalan-jalan usaha tani, atau jalan rabat, atau yang bagaimana? Kalau biasanya jalan itu bisa didanai oleh pemerintah desa melalui ADD, nah itu bisa dilakukan. Ada biasanya pembangunan jalan itu yang memang tidak bisa didanai oleh ADD. Ada didanai oleh ADD tapi sifatnya padat karya. Itu kalau program sekarang begitu. Namanya padat karya. Apa itu? Ya, dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat desa. Bahannya ditanggung pemerintah, kerjanya sama-sama. Itu namanya program padat karya. Biasanya bikin jalan rabat, penghubung lorong ke lorong biasanya itu. Nah, tapi kalau jalan besar yang memang itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kalau itu jalan kabupaten, maka pemerintah desa harus menyampaikan itu melalui musrembang tingkat kecamatan. Melalui musrembang itu disampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bapeda dan Litbang maupun OPD terkait, PUPR di sini. Kemudian masuk menjadi program-program penting yang akan masuk di dalam RKP pemerintah daerah. Namun, nah ini sekali lagi, ini tergantung lobby pemerintah desa. Kalau pemerintah desa tidak mampu untuk melakukan lobby ke pemerintah daerah, ya tentu ini akan sulit. Akhirnya kuenya diambil sama orang lain. Karena ya kita tidak bisa pungkiri, kalau sudah tataran pemerintah daerah, ini kepentingannya banyak sekali, yang butuh banyak sekali. Sementara mungkin kos yang disiapkan terbatas. Sehingga kadang ini yang memunculkan ya, satu sama lain setiap desa itu bagaimana caranya supaya apa yang mereka utarakan itu bisa diakomodir. Dan itu biasanya juga oleh pemerintah desa bisa bekerja sama dengan anggota DPRD yang ada di wilayah dapil mereka. Saya kalau wilayah Batu Selatan ya, itu dapil berapa ya, mereka yang pemerintah desa harus mampu bisa berkolaborasi dengan DPRD ya, supaya bisa. Karena itu yang sempat telitikan beberapa tempat ya, di bagian di kampung saya sana, seperti itu pola yang akan dilakukan. Kenapa? Karena ini urusan politik juga. Ini urusan politik. Sehingga kadang mana yang prioritas tidak lebih diutamakan dengan yang lain. Sehingga dengan kondisi, makanya saya bilang tadi, ukurannya ini bukan hanya ukuran satu pembangunan saja, tapi pembangunan politik dan yang lain juga berpengaruh. Nah itu bisa juga dipengaruhi oleh hal itu, sehingga yang dijanjikan bisa saja tidak terpenuhi hanya karena tadi itu bukan kewenangan pemerintah desa sudah sampaikan, tapi ternyata terhambat di pemerintah daerah. Nanti bisa dicek ya. Suharti bisa lakukan pengecekan ke pemerintah desa. Kenapa ini tidak terrealisasi? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa tidak terrealisasi? Tanyakan ke pemerintah desa. Kalau itu menjadi kewenangan pemerintah desa,
Pertanyaannya, kenapa itu tidak bisa terjadi, tidak terrealisasi, bahwa itu bisa dilakukan kok oleh pemerintah desa. Tapi kalau itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, maka pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian tidak tersampaikan ke pemerintah daerah apa yang sudah dijanjikan? Makanya itu pemerintah desa harusnya jangan gampang menjanji. Tahun depan kita akan bangun jalan ini. Harusnya sampaikan. Kita berusaha supaya tahun depan jalan ini bisa dibangun. Itu beda ya. Bahasa itu beda. Tahun depan kita akan bangun jalan ini. Dengan bahasa ya, tahun depan kami akan berusaha supaya jalan ini bisa dibangun. Itu beda itu. Artinya ketika nanti berusaha ternyata tidak bisa, ya maka tidak terlalu mengecewakan masyarakat. Tapi kalau sudah dijanji akan dibangun, itu harus direalisasikan. Karena dalam kebijakan publik, pernyataan pejabat publik itu adalah kebijakan. Jadi hati-hati pejabat publik memberikan pernyataannya, statementnya. Jadi ini juga saya ingatkan untuk kuliah kebijakan publik ya, yang semester kemarin kita sudah lewati. Statement, pidato pejabat publik itu adalah kebijakan, walaupun belum dituangkan ke dalam kebijakan, tapi itu sebetulnya bagian dari kebijakan. Kalau dalam konsep kebijakan publik seperti itu, karena bahasa pemimpin itu, bahasa pejabat publik itu akan terrealisasikan, itu akan menggambarkan apa yang akan dia lakukan berikutnya. Sehingga pejabat publik ketika nanti ini Soeharti dan teman-teman yang lain ketika jadi pejabat publik, pernyataan publik, apa yang disampaikan ke publik itu harus diukur, dihitung secara baik-baik. Jangan sampai memang kita menyampaikan sesuatu yang ternyata itu tidak bisa dilakukan. Jadi begitu ya Soeharti, bisa dicek dulu ke pemerintah desa. Apa sih penyebabnya sehingga itu tidak terrealisasi? Apakah memang karena itu bukan kewenangan pemerintah desa? Kalau memang bukan kewenangan pemerintah desa, lalu apakah sudah disampaikan kepada pemerintah daerah? Kalau itu disampaikan kepada pemerintah daerah, bagaimana tindak lanjutnya? Itu harusnya mengarah ke situ, sudah semakin ke situ ya, pertanyaannya. Kenapa? Bagaimana tindak lanjutnya? Kenapa tidak terrealisasi? Ya, akhirnya kan kita bisa lihat bahwa oh iya ternyata masalahnya di sini ya, masalahnya karena ya, komunikasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah mungkin tidak jalan, walau alam kita tidak tahu. Nanti bisa dicek, bisa ditelitikan. Begitu ya, Soeharti? Jawaban saya. Ya. Yang lain? Yang lain? Silahkan kalau ada. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 15.21. Saya mau ambil gambar dulu ya untuk untuk absensi ya. Oke, 3, 2, 1. Sebentar lah, apa masih kuliah ini, masih mengajar. Sebentar. Ah, iya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kurniawan, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita bertemu di pekan berikutnya. Jadi jangan berlama-lama supaya menghemat data ya. Kita langsung ke inti-inti saja. Tidak usah berlama-lama. Nanti kita akan sambung di pekan minggu depan. Ya. Oke. Oke, terima kasih.
Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.